Pemirsa, kegiatan kerohanian Islam menjadi wadah penyalur kegiatan positif siswa. Berbagai kegiatan dilakukan dalam organisasi ini. Apa saja ragam aktivitasnya? Kita simak liputan berikut ini. Remaja siswa SMA rentan terjebak dalam aktivitas destruktif, terutama tawuran. Psikolog Sani Behermawan menyatakan bahwa kebiasaan buruk itu berkaitan dengan kegiatan mereka selepas jam sekolah. Di mana mereka ingin mengaktualisasikan diri dengan cara yang salah, mereka ingin diakui, mereka ingin ditakuti, sehingga mereka mudah sekali digerakkan oleh oknum ini untuk melakukan suatu kejahatan, ya, dalam hal ini ya tawuran. Dan biasanya anak-anak ini tidak memiliki kegiatan yang positif setelah pulang sekolah. Salah satu cara untuk mengalihkan aktivitas remaja ke kegiatan berguna adalah mengikutkan mereka ke kegiatan kerohanian Islam atau Rohis. Rohis merupakan organisasi intrasekolah yang setiap aktivitasnya berlandaskan ajaran agama Islam. Di SMA Negeri 3 Kota Bekasi, Rohis rutin beraktivitas. Setiap pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, para siswa anggota Rohis memimpin rekannya untuk mengaji bersama. Bacaan ayat suci yang mereka lantunkan kemudian diperdengarkan ke seluruh ruang kelas. Siswa non-muslim juga diberi kesempatan berdoa sesuai agamanya. Selain itu, para siswa anggota Rohis juga terampil bermusik marawis. Mereka juga sering menggelar diskusi keagamaan, bermain musik nasyid, dan melakukan aktivitas berbasis agama lainnya. Menurut pengalaman saya mengikuti Rohis ini manfaatnya sangat banyak, seperti menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sini kita benar-benar menuju ke jalan Allah. Kegiatan yang dilakukan siswa di organisasi Rohis diawasi pihak sekolah sehingga tetap sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Makanya kami selaku Rohis yang membina Rohis dan juga guru agama harus lebih waspada untuk memantau dan memonitor. Karena bahwa usia SMA adalah usia yang sangat labil. Deretan penghargaan yang terpampang di ruang kerja Rohis dan di etalase prestasi sekolah menandakan bahwa aktif di Rohis bisa membuahkan prestasi. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, kerohanian Islam atau yang lebih sering disebut dengan Rohis umumnya adalah organisasi berisi kegiatan kerohanian Islam di sekolah-sekolah, baik di tingkat SMP dan SMA. Namun Rohis tidak hanya berperan meningkatkan ilmu keagamaan siswa-siswi yang bergabung, namun juga menjadi wadah deradikalisasi atau melawan radikalisme di masyarakat. Apa dan bagaimana kiprah Rohis sebenarnya? Kami akan membahasnya dengan Azri Hermawan, Ketua Rohis se-Jabodetabek. Kemudian ada Ibu Yanti Marianti, orang tua siswa Rohis, Yanti Mulyati, orang tua siswa Rohis, dan juga Ari Mariadi, pembina Rohis, dan juga Edi Siswanto, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus. Selamat malam, Azri, Ibu, dan juga Pak Edi dan juga Pak Ari. Ini adalah sekaligus bentuk klarifikasi Metro TV atas kesimpang siuran berita pada tanggal 5 September lalu, sekaligus permintaan maaf dari Metro TV yang menimbulkan ada kesalahpahaman antara pemberitaan itu dan juga teman-teman Rohis yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita pada malam hari ini ingin membahas secara lebih jernih. Saya mulai dari Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, bagaimana mungkin Pak Ari bisa cerita apa sih sebenarnya Rohis? Bagaimana awal kelahirannya Rohis ini sendiri? Secara singkat mungkin. Baik. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat awal kelahiran Rohis yang merupakan sebuah organisasi, Rohis lahir sekitar akhir tahun 80-an. Dia merupakan sebuah upaya, sebuah keinginan, sebuah inisiatif yang ingin memberikan solusi konkret kepada masyarakat, terutama pembekalan kepada segenap pelajar pada saat itu. Kira-kira seperti itu. Kalau sebenarnya Mas Edi, basic agenda atau agenda dasar dari Rohis ini sendiri apa sih? Biasanya kita dari berbagai hal. Yang pertama kita dari struktur ke rohaninya gitu. Rohaninya kita ada pengajian setiap pekan gitu. Terus dari fikriyahnya atau secara akademiknya kita biasanya ada belajar kelompok bareng. Gitu. Kalau segi masyarakatnya biasanya kita akan ada bakti sosial ke masyarakat sekitar. Gitu. Dan kita juga aktif menjalin hubungan ke pihak sekolah dan warga sekitar gitu di sekolahan kita. Oke, jadi ada beberapa poin tadi yang disebutkan ya, yang menjadi agenda dasar dari kerohanian Islam atau Rohis itu sendiri. Ada Azri di sini. Azri ini luar biasa. Azri ini adalah Ketua Rohis se-Jabodetabek ya. Di SMA 3 Bekasi. Asalnya dari SMA 3 Bekasi. Dari Bekasi memimpin ke se-Jabodetabek. Ini luar biasa. Tapi saya ingin tanya terlebih dahulu Azri, apa sih sebenarnya yang membuat Azri ini
begitu tertarik untuk gabung ke Rohis? Manfaat apa sih yang didapatkan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di Rohis sendiri saya mengalami banyak sekali manfaat yang dilakukan karena Rohis ini mereka mempunyai struktur-struktur seperti misalnya pengaji, terus mendalami Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Dan kita di sini kan pendidikan agama di sekolah itu waktunya sangat istilahnya terbatas. Di sekolah untuk yang apa namanya program yang di sekolahnya begitu ya terbatas begitu, terbatas. Sehingga di sini Jadi di disalurkan. Rohis ini kita menampung semua agenda-agenda dari semua teman-teman. Kita ngaji nih, ngaji bareng, terus kita mau mengajarkan misalnya kajian apa, terus kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, kita itu baksos dan lain sebagainya. Manfaat yang terasa sampai sekarang apa? Alhamdulillah kita selain kita belajar agama, kita pun masih belajar organisasi. Kemudian kita di struktur Rohis pun kita ada namanya seperti OSIS. Jadi ada struktur dari ketua, wakil, sekretaris dan sebagainya. Jadi kita di sini bersikap tidak hanya belajar dalam agama saja, tapi kita di organisasi dan leadership kita dipelajari. Itu kita garis bawah dulu ya, organisasi dan leadership. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi saya ingin ke Bu Yanti terlebih dahulu yang juga merupakan ibu dari Azri. Bu, sebagai orang tua Anda merasakan tidak sebenarnya manfaat anak ibu ikut kegiatan Rohis ini? Ya, saya merasa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dalam mengikuti kegiatan Rohis ini sangat mendukung sekali ya. Oke. Harapan saya selaku orang tua sangat mendukung dengan adanya kegiatan Rohis di sekolah, tentunya sangat bermanfaat. Kalau di rumah yang ibu rasakan manfaatnya seperti apa? Kalau tadi disebutkan oleh Azri ini adalah tempat untuk berorganisasi, untuk memupuk leadership. Artinya kalau leadership kan berarti kan anaknya ini lebih dewasa ini Bu, menghadapi masalah kan, stabil begitu kan. Padahal ini untuk usia anak SMA kita tahu banyak sekali hal-hal yang menerpa karakter siswa begitu. Kalau di rumah sendiri ibu ngerasanya manfaatnya apa nih? Untung anak saya ikut Rohis misalnya kayak gitu. Apa keuntungannya? Ya alhamdulillah ya. Keuntungannya nggak seperti yang tawuran-tawuran ya. Sekarang lagi marak tawuran ya. Ibu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa anak ibu mengikuti organisasi ke jalan yang lebih baik gitu. Oke, jadi ada aktivitas yang juga positif sehingga menjauhkan anak-anak ini dari hal-hal seperti tawuran yang marak terjadi akhir-akhir ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa sih kiprah yang lain selain memupuk agamaan. Kalau tadi sudah disebut oleh Azri adalah leadership, memupuk leadership. Ini kan sebuah hal penting juga, aset buat bangsa juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro hari ini.